Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, masih bersama saya Alia Musbara. Dalam materi kalkulus 2 kali ini kita akan membahas tentang deret pangkat dalam X minus A. Apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, deret pangkat dalam X min A ini ya seperti deret pangkat yang sebelumnya, cuma setiap X-nya digantikan dengan X min A. Ya, jadi kita punya deret pangkatnya, deret mulai dari N sama dengan 0 sampai hingga AN X min A pangkat N. Ya. Nah, selang kekonvergenan dari deret pangkat juga akan serupa dengan deret pangkat yang standar yang sebelumnya ya. Yani dia bisa berupa sebuah titik dan titiknya itu hanya memuat A saja, kemudian sebuah selang yang terbatas yang bisa memasukkan salah satu atau kedua ujungnya atau bahkan tidak memasukkan ujung-ujungnya. Jadi mungkin ujung-ujungnya bisa masuk, dan yang terakhir adalah dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, kenapa seperti ini? Ini nanti bisa kita lihat dari contoh ya, kenapa demikian. Oke, sebagai contoh misalkan kita ingin melihat selang kekonvergenan dari deret ini. Nah, di dalam matematika salah satu teknik yang sering dipakai adalah kita mereduksi permasalahan yang kita miliki ke persoalan yang sudah kita tahu cara penyelesaiannya. Kita tahu penyelesaian untuk mencari kekonvergenan deret pangkat yang standar ya. Oleh karena itu kita buat standar dulu si deret pangkat ini, yakni dengan melakukan substitusi Y sama dengan X tambah 2, sehingga deretnya kalau kita gantikan X tambah 2 nya dengan Y, kita punya deret yang seperti ini. Dan ini bisa kita perlakukan seperti deret pangkat AN X pangkat N yang biasa ya, cuma variabel X nya kita gantikan dengan Y. Nah, maka langkah-langkahnya persis sama dengan langkah-langkah mencari himpunan kekonvergenan untuk deret pangkat yang standar. Jadi kita hitung limit rasio mutlaknya ya. Jadi kalau kita hitung, kalau kita ambil nilai mutlak ini, kemudian kita ganti setiap n-nya dengan n plus 1, maka kita dapatkan ekspresi yang ini. Kemudian kita bagi dengan ekspresi ini, atau sama aja dengan kita kalikan dengan kebalikannya, maka kita kalikan dengan ini. Nah, ini si nilai mutlak y per y pangkat n plus 1 dibagi ini, dicoret nilai mutlak y pangkat n-nya, tinggal bersisa nilai mutlak y saja. Kemudian kita kelompokkan yang ini dengan yang ini, jadi n tambah 1 per n tambah 2. Nah, ini tiganya dari mana? Tiganya diperoleh dari 3 pangkat n plus 1 dibagi 3 pangkat n plus 2. Jadinya 1/3. Tiganya ada di bawah. Kemudian yang ln digabungkan dengan yang ln juga. Ini harusnya ln tambah 2 dibagi ln tambah 1 ya. Terbalik ya. Nah, kan tetapi meski terbalik ini tetap ketika kita ambil limitnya, yang ini limitnya sama dengan 1, yang ini juga limitnya sama dengan 1. Untuk limit yang ini bisa Anda cek dengan menggunakan aturan L'Hopital misalnya, untuk menunjukkan bahwa nilai limitnya sama dengan 1. Sehingga limit keseluruhannya adalah nilai mutlak Y lebih nilai mutlak Y dibagi 3. Nah, ini adalah si rho kita. Dan kita tahu bahwa deret yang kita miliki, yakni deret yang ini, dia akan konvergen kalau si ekspresi ini kurang dari 1 atau ekivalen dengan nilai mutlak Y-nya kurang dari 3, dan akan divergen ketika nilai mutlak Y-nya lebih besar dari 3. Kita perlu cek nanti ketika nilai mutlak Y-nya persis sama dengan 3. Nah, tapi ini itu masih dalam Y, kita perlu kembalikan lagi informasinya ke dalam X ya. Jadi barusan ini konvergen, kita kembalikan Y-nya ke dalam X lagi, menjadi X tambah 2. Berarti deret ini konvergen ketika tadi Y-nya terletak di antara minus 3 dan 3. Y-nya, nilai mutlak Y-nya kurang dari 3. Yang sama aja dengan bilang Y-nya terletak di antara min 3 dan 3. Gantikan kembali Y-nya dengan X tambah 2, maka berbunyi seperti ini. Nah, berarti kalau kita ingin isolasi X saja yang ada di dalam sini, berarti kita perlu tambah minus 2 ke setiap suku yang ada di sini. Sehingga bunyinya menjadi minus 5 kurang dari X kurang dari 1. Jadi yang ini dikurang 2, ini kurang 2, ini juga dikurang 2. Nah, kita tahu bahwa paling tidak dia akan konvergen di selang minus 5 sampai 1. Ya.
Dan kita perlu cek di ujung-ujungnya. Ya, kita cek secara manual. Ketika X-nya sama dengan ujung yang kiri, yakni X sama dengan min 5, masukkan ke sini, maka ini menjadi minus 3. Ya, ini dari 3 pangkat N plus 1 bisa kita tuliskan sebagai 3 dikali 3 pangkat N. Kemudian minus 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N menjadi minus 1 pangkat N. Ya. Nah, ini agar bentuknya lebih enak dilihat, kita melakukan pergeseran indeks. Kalau tadi kita mulai indeksnya dari N sama dengan 0, maka kalau kita masukkan jadinya di sini ln 1 dibagi 1 dan selanjutnya ya. Dan ini akan persis sama kalau kita mulai indeksnya dari 1, tapi ini dituliskan sebagai ln K saja. Karena kalau kita masukkan K sama dengan 1, ini persis sama dengan kita masukkan ketika N-nya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, sebetulnya kita di sini melakukan substitusi K sama dengan N plus 1. Ya, maka deretnya menjadi berbentuk seperti ini. Nah, si deret ini bisa diperiksa akan merupakan deret yang konvergen dengan uji deret berayun. Nah, lagi-lagi perlu saya tegaskan, kalau Anda dalam situasi tes atau misalkan mengerjakan PR, untuk soal-soal seperti ini, kita nggak cukup untuk bilang seperti ini saja. Ini harus betul-betul diuji secara benar-benar. Harus ditunjukkan bahwa memang uji deret berayun bisa membuat kita menyimpulkan bahwa deret ini konvergen. Jadi tetap dicek ya, suku-sukunya positif, kemudian suku-sukunya monoton turun, kemudian limitnya menuju 0. Baru kita bisa bilang bahwa si deretnya konvergen dengan uji deret berayun. Oke, kemudian kita masukkan ketika X-nya sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, si yang bagian atas ini menjadi 3 pangkat N. Ya, 3 pangkat N dengan 3 pangkat N di bawah bisa dicoret, tinggal bersisa 3 dari sini. Ya, bersisa 3. Kemudian kembali indeksnya digeser, kita substitusikan N tambah 1 sama dengan K, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita uji bandingkan ekspresi ini kan si ln K ini lebih besar dari 1 ya. Untuk K-nya mulai dari 4 katakanlah ya. Berarti 1 kurang dari ini, K-nya sama-sama K di bawah. Berarti ini kurang dari ini. Nah, sedangkan sigma 1 per K adalah deret harmonik yang divergen. Kalau yang kecil saja divergen, apalagi yang besar. Akibatnya deret ini merupakan deret divergen. Berarti di ujung yang kiri dia konvergen, tapi di ujung yang kanan dia divergen. Berarti himpunan kekonvergenannya adalah selang min 5-nya masuk sampai 1, satunya enggak termasuk. Ya. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Anda bisa mencoba soal latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.